بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam curahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di pagi hari ini walaupun di tengah gerimis, alhamdulillah Allah mudahkan langkah-langkah kita ke majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis-majelis ilmu ini akan memudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah fragmen dari perjalanan hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa pada setiap bagian dari sekian banyak waktu demi waktu yang dilalui oleh Rasulullah SAW itu pasti ada hikmah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau itu sebagai suri teladan bagi kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang terbaik bagi kalian. Oleh karena itu perjalanan hidup beliau itu bukan perjalanan hidup yang biasa seperti manusia biasa, tapi perjalanan hidup yang penuh dengan keteladanan. Oleh karena itu tidaklah rugi, bahkan sangat beruntung orang yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Fragmen demi fragmen kehidupan beliau, mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, ini tidak luput dari pelajaran-pelajaran penting yang sangat bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Oleh karena itu insya Allah kita di pagi hari ini coba mengangkat sebuah fragmen penting, termasuk fragmen penting dalam kehidupan beliau, yang itu berkaitan juga dengan ibadah kita, keseharian kita, yaitu sebuah peristiwa yang agung yang dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi ada catatan ya kajian ini bukan peringatan Isra dan Mi'raj ya. Liburnya kapan sih? Soalnya ada 2 tanggal merah itu ya. Oh, yang hari Senin, bukan yang hari Rabu ya. Ya, oh Rabu beda. Ya, kalau yang Senin itu Isra Mi'raj, berarti kalau yang Rabu apa itu? Imlek. Di tengah-tengahnya ada juga itu Harpitnas, Hari Kejepit Nasional ya, siap-siap ajukan izinnya kalau atau hari cuti bersama ya. Nah, kita di sini ingin mengangkat peristiwa Isra wal Mi'raj ini karena memang banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Baik, kita mulai dengan definisi Isra wal Mi'raj. Ini saya ngomongnya agak lambat ya. Ada yang ngasih masukan, Ustadz kalau ngisi ceramah jangan kecepetan. Kadang yang ada di sini pengen cepat keluar. Baik, kita mulai dengan definisi Isra dan Mi'raj. Ini 2 kata ya ibu-ibu ya, bukan 1 kata Isra Mi'raj, tapi Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari. Itu secara asal kata. Isra artinya perjalanan yang dilakukan di malam hari. Ya, secara bahasa itu maknanya, dan secara syar'i maknanya adalah perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram kemana ibu-ibu? Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Ini definisi Isra.
Jadi dia nggak satu makna ya. Adapun mi'raj artinya adalah alat untuk naik. Ya, alat untuk naik. Adapun secara istilah syar'i, mi'raj ini artinya naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Ya. Jadi Isra itu yang beliau dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'rajnya itu dari Baitul Maqdis ke langit, ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Ya. Ini para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Mulai dari tahunnya, kapan tahunnya Nabi SAW itu melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, ini mereka sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya, Al-Imam At-Tabari, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Ar-Rahiqul Maktum oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, beliau menukilkan beberapa pendapat para ulama tentang kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di awal kenabian. Jadi ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Qurtubi, ini pendapat yang kedua. Mereka menyebutkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun kelima kenabian. Artinya setelah 5 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mansurfuri menyebutkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian. 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Kemudian pendapat yang keempat, ya, bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi belasan bulan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, inilah pendapat para ulama yang menyebutkan kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Jadi mereka tidak satu kata tentang kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Namun wallahu taala a'lam bissawab, ya. Namun yang jelas peristiwa Isra wal Mi'raj itu disebutkan oleh para ulama terjadi setelah wafatnya 2 sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ceritanya Isra wal Mi'raj ini kan jalan-jalan, ya, Nabi itu jalan gitu. Nah, itu kata para ulama itu terjadi setelah beliau mengalami duka yang sangat mendalam. Jadi Allah itu sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu ditinggal oleh 2 orang yang sangat beliau cintai dalam waktu yang berdekatan. Nah, siapa yang tahu? Siapa 2 sosok ini? Khadijah pertama, istri beliau. Yang kedua, paman beliau, benar sekali. Yang mana duluan? Yang duluan pamannya. Jadi paman beliau yang selama ini mengasuh beliau, kan beliau itu yatim piatu. Ketika lahir, bapak beliau itu sudah nggak ada. Nabi itu dalam usia 2 bulan dalam kandungan ibunya, bapaknya udah nggak ada. Beliau keluar meninggal dunia dalam keadaan yatim. Kemudian usia 5 tahun atau 6 tahun ibunya yang meninggal. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Pada usia 8 tahun kakek beliau meninggal, maka beliau diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Nah, ketika beliau diangkat jadi nabi, pamannya ini senantiasa memberikan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia masih dalam keadaan musyrik. Nah, yang lebih menyedihkan lagi bagi Nabi, ketika pamannya ini meninggal dunia, pamannya tetap ngotot tidak mau menerima Islam. Sedih gak ibu-ibu? Ya, ponakannya Nabi, pamannya musyrik. Beliau berusaha untuk mendakwahi, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Wahai pamanku, tinggal ucapkan apa? La ilaha illallah saja. Kalimatan uhajjulaka biha indallah.
satu kalimat yang aku akan pakai membelamu di hadapan Allah. Pamannya tidak mau, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Kemudian beberapa hari setelah itu beliau ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang memiliki posisi yang tidak akan tergantikan oleh wanita lainnya di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah itu pernah cemburu, ya, Khadijah sudah meninggal dunia tapi namanya masih sering disebut oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sebutkan kedudukannya. Saya itu dulu miskin, yang menolong itu adalah Khadijah. Kemudian yang Allah menganugerahkan anak kepada saya itu lewat siapa? Khadijah. Aisyah nggak punya anak, Hafsah nggak punya anak, Ummu Salamah nggak punya anak. Yang punya anak itu cuma Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka meninggalnya Khadijah tentu meninggalkan kesedihan yang mendalam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sebagian ulama menambahkan ada peristiwa yang ketiga yang juga membuat sedih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat paman beliau meninggal dunia, nggak ada lagi yang melindungi beliau di kota Mekah. Beliau mencoba untuk mencari perlindungan ke kota Taif. Ya, beliau coba untuk berdakwah di kota Taif, tapi apa perlakuan yang beliau terima? Beliau ditolak, bahkan beliau dilempari. Makanya kalau kita itu menyampaikan kebenaran, kemudian ada orang yang merespon buruk, ingat kisah Taif. Anda belum sampai dilempari batu. Rasulullah sudah pernah sampai dilempari batu sampai badan beliau berdarah. Maka karena tiga peristiwa ini membuat sedih Nabi SAW, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya memperjalankan beliau, kata para ulama, sebagai bentuk tasliyah, hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya tidak bisa dipastikan kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, adapun tanggal 27 Rajab tadi itu pendapat sebagian saja dari mereka, tapi mereka tidak sepakat. Hanya saja ya rentetan kejadian menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah paman beliau meninggal, Khadijah meninggal, dan beliau berdakwah ke kota Taif. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kejadian Isra wal Mi'raj ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, jadi hadis-hadis yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj itu tergolong hadis yang mutawatir. Apa itu hadis yang mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, banyak sahabat, sehingga tidak ada kemungkinan bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah. Ya, jadi benar-benar dipastikan kesohihannya. Jadi para ulama tidak ada yang kemudian meragukan, oh Isra wal Mi'raj ini tidak terjadi sama sekali, nggak ada. Mereka semua bersepakat bahwa kejadian ini benar-benar terjadi pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi di dalam Al-Quran memang disebutkan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, jadi surat Al-Isra itu bisa juga disebut sebagai surat Bani Israel. Surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini dalil yang menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekitarnya diberkahi untuk menampakkan kepadanya dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini menunjukkan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi, disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian masalah selanjutnya, apakah Nabi SAW itu melakukan perjalanan dengan ruhnya saja atau dengan jasad beliau? Artinya yang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu apakah ruhnya beliau ataukah beserta jasadnya? Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang paling kuat, pendapat yang kuat bahwa beliau itu melakukan Isra wal Mi'raj dengan anggota badan beliau, dengan jasadnya, bukan hanya dengan ruhnya saja. Kenapa? Apa argumen orang yang mengatakan bahwa beliau pergi dengan jasadnya? Surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan asra bi abdihi.
Allah telah memperjalankan hambanya, berarti beliau secara utuh diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya ruhnya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita katakan bahwa beliau itu melakukan Isra dan Mi'raj dengan jasadnya? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kabarnya ditolak oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrik tidak percaya kalau beliau melakukan perjalanan tersebut. Kalau perjalanannya itu dengan ruh, artinya ruh beliau yang mengembara kemana-mana, maka ini insya Allah tidak akan ditolak oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Karena satu hal yang biasa, ketika kita bermimpi ya, di mimpi kita kadang-kadang jalan ke Eropa, ya nggak Bu ya? Nggak pernah ya Bu ya? Jalannya ke Masjid Nabawi ya Bu ya? Masya Allah ya, jalannya ke Masjidil Haram ya, mimpi kita tawaf ya, ketika bangun tiba-tiba loh kok nggak ada, tinggal capeknya aja, kok kerasa pegel ya. Padahal kita cuma mimpi. Itu biasa terjadi tengah-tengah manusia. Kalau Nabi itu yang diperjalankan oleh Allah adalah ruhnya, maka orang-orang Quraisy mereka tidak akan menolak kabar tersebut. Biasa. Tapi karena beliau itu berjalan, diperjalankan bersama dengan jasadnya, makanya mereka menolak. Ini nggak masuk akal. Bagaimana Muhammad bisa pada zaman itu tentunya ya, bisa di malam hari itu langsung ke Masjidil Aqsa. Kalau zaman sekarang mungkin sekali, karena sudah ada teknologi pesawat, bisa saja orang di malam harinya dia tawaf di Masjidil Haram ya, kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa dalam waktu beberapa jam saja. Tapi zaman dahulu nggak mungkin, makanya mereka menolak ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu diperjalankan dengan jasadnya, bukan hanya dengan ruhnya saja. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, riwayat tentang Isra wal Mi'raj itu telah kita sebutkan ya, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ada 16 orang sahabat yang meriwayatkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, banyaknya riwayat tentang Isra dan Mi'raj ini ya, menyebabkan tidak ada satu kronologis yang pasti tentang apa saja yang dialami oleh Rasulullah, mulai dari ketika beliau masih di Mekah, kemudian ketika beliau di Baitul Maqdis, ketika beliau di langit, sampai beliau kembali ke Baitul Maqdis dan kembali ke Mekah. Itu tidak ada satu kronologis yang pasti. Kenapa? Karena riwayatnya itu menyebutkan berbeda-beda. Jadi ada sebagian sahabat seperti Anas bin Malik menyebutkan kronologisnya seperti ini. Kemudian dalam riwayat lain, riwayatnya Umar beda lagi. Cuma peristiwanya itu sama. Yang beda itu adalah apa? Kronologisnya. Ya, sehingga para ulama mereka mencoba untuk merangkai. Di yang paling pas itu kronologisnya seperti apa. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari apa yang kita baca ya, dari tafsir beliau terhadap surat Al-Isra, ibu-ibu bisa rujuk di tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau punya kitab tafsir Ibnu Katsir atau ada aplikasinya itu bisa di-download. Coba dilihat di tafsir surat Al-Isra. Itu beliau sebutkan ya runtutan kejadian terjadinya apa? Isra dan Mi'raj ini. Ya. Kita kesimpulan ya bahwa peristiwa yang pertama terjadi, ini ada 9 kejadian selama Isra dan Mi'raj. Dan saya lihat memang kalau ini kita terapkan memang bagus sekali alurnya. Yang pertama itu adalah pencucian jantung Rasulullah SAW. Jadi ini yang pertama kali terjadi. Pencucian jantungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perjalanan ke Baitul Maqdis dengan menggunakan buraq. Ya. Dulu ada maskapai zaman Pak Harto itu ya, buraq. Terinspirasi dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi sayang, bangkrut kayaknya. Ya, buraq. Ya, naik buraq. Ya, apa itu buraq? Nah, itu kita nanti jelaskan. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah ya ditawarkan untuk minum susu atau khamar. Ditawarkan untuk minum susu atau khamar. Kemudian yang keempat, naik ke atas langit dan bertemu para nabi. Nah, mulai beliau naik ke atas langit. Ya.
Setelah ditawarkan susu dan khamar tadi, naik ke atas langit dan bertemu dengan para nabi. Kemudian yang kelima, diperlihatkan kepada beliau penduduk surga dan neraka. Yang kelima, diperlihatkan kepada beliau penduduk surga dan neraka. Kemudian yang keenam, diperlihatkannya kepada beliau Baitul Ma'mur, tempat munculnya malaikat. Ya, diperlihatkannya kepada beliau Baitul Ma'mur. Ini peristiwa yang sangat luar biasa ya. Hal-hal yang gaib dan di luar nalar kita diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, menerima perintah sholat. Itu nanti beliau meminta agar Allah memberikan keringanan kepada umatnya. Awalnya 50 waktu sampai kemudian jadi 5 waktu. Kemudian yang kedelapan, ya, beliau turun ke Baitul Maqdis dan mengimami para nabi sholat subuh. Beliau turun ke Baitul Maqdis dan mengimami para nabi untuk sholat subuh. Nah ini dalam sebagian riwayat itu dikatakan ini terjadi sebelum beliau naik, tapi kurang tepat karena beliau itu berangkat setelah waktu malam ya, waktu malam. Jadi lebih pasnya itu beliau mengimami itu setelah tibanya waktu subuh ya. Kemudian yang kesembilan, kembali ke kota Makkah. Yang 9, kembali ke kota Makkah. Ada yang luput nggak? Nomor berapa? Enggak ya? 1 sampai 9 ya. Jadi ini kronologisnya. Nah, ibu-ibu, mohon maaf, kalau ibu-ibu baca buku yang membahas tentang sirah nabawiyah, membaca buku yang membahas tentang Isra wal Mi'raj, kemudian urut-urutannya tidak sama dengan apa yang kita sampaikan, itu satu hal yang wajar. Karena memang hadis tentang Isra wal Mi'raj itu macam-macam. Para ulama mencoba untuk menggabungkannya. Nah, produknya beda-beda. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya seperti ini urut-urutannya. Mungkin ulama yang lain punya pandangan yang berbeda. Seperti tadi kita katakan, ada yang mengatakan melihat keadaan penduduk neraka dan surga itu bukan ketika beliau naik ke atas langit, tapi saat beliau dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Nah, jadi sepanjang itu di atas buraq itu beliau melihat ya keadaan penduduk surga dan neraka. Tapi insya Allah yang lebih pasnya ketika beliau mulai naik ke atas langit. Baik, nah 9 peristiwa ini kita akan bahas dengan agak mendetail ya. Yang pertama adalah peristiwa pencucian jantung Rasulullah SAW. Saya terjemahkan jantung karena inilah terjemahan yang lebih pas. Kata kolbu dalam bahasa Arab itu artinya adalah jantung, bukan hati. Ya, hati itu al-kabid ya, atau al-kibd itu hati. Kalau kolbu itu artinya jantung. Ini yang dicuci. Karena saya pernah dengar penceramah. Ya, penceramah mengatakan bahwa bagian terpenting dari tubuh kita itu adalah hati. Makanya orang sakit liver, kata dia ya, jangan sampai sakit liver. Ya, bukan itu. Yang disebutkan oleh Nabi SAW itu kolbu, itu artinya adalah jantung dalam bahasa Arab. Makanya ketika kita mempelajari hadis Nabi, kita perlu tahu bahasa Arab. Memang kolbu itu banyak diterjemahkan sebagai hati, manajemen kolbu, manajemen hati. Padahal yang disebut sebagai kolbu itu adalah jantung. Maka ketika Nabi SAW berada di Mekah, ya sebelum beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dicuci terlebih dahulu jantungnya. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, "Furija an saqafi baiti wa ana bi Makkah, fa nazala Jibril sallallahu alaihi wasallam wa faraja sadri, thumma ghasalahu bima'i Zamzam, thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'an hikmatan wa imanan." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ketika itu atap rumahku terbuka. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam.
Kemudian dia membelah dadaku, kemudian mengeluarkan jantungku, lalu mencucinya dengan menggunakan air Zam-Zam. Jadi ini keutamaan air Zam-Zam ya. Jadi air Zam-Zam dipakai untuk mencuci kolbunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya dibawalah kolbu tadi ke sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dimasukkanlah hikmah dan keimanan ke dalam kolbu tersebut. Lalu dikembalikan ke dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adalah kali kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya dan dicuci jantungnya. Yang pertama kali kapan? Ya, waktu kecil ya, ketika beliau dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Yang benar tuh Halimatus Sa'diyah atau Halimah As-Sa'diyah? Ya dua-duanya benar. Kalau disambung bacanya Halimatus Sa'diyah, kalau dipisah Halimah As-Sa'diyah. Cuma yang perlu saya sampaikan, itu bukan satu nama, namanya Halimah. As-Sa'diyah itu nisbat kepada Bani Sa'ad. Karena beliau itu wanita dari Bani Sa'ad, maka Halimah As-Sa'diyah. Sebagaimana Nabi Muhammad Al-Qurashi, karena beliau dari suku Quraisy. Nah Halimah ini dari suku Sa'ad, makanya Halimah As-Sa'diyah. Nah kalau ibu-ibu ya kasih nama anak, jangan Halimah As-Sa'diyah, Halimah saja. Karena dia bukan berasal dari Bani Sa'ad. Sama seperti bapak ngasih nama anaknya Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu artinya orang Persia. Ya, kalau dia orang Jogja atau orang Sleman jangan Al-Farisi. Ya. Salman Al-Jogjawi. Ya. Atau apa? Salman As-Slemani. Itu kalau perempuan, Halimah tadi misalnya dia lahirnya di Sleman, Halimah As-Slemaniyah. Ya. Nah itu kali pertama yang Nabi SAW dibelah dadanya ketika beliau masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Makanya Halimah mengembalikan Nabi kepada ibunya Aminah. Ya, karena dia mendengar kabar dari anak-anak yang bermain bersama Rasulullah bahwa Nabi SAW telah dibelah dadanya. Itu kali pertama. Kemudian ini kali kedua, beliau dicuci jantungnya. Nah kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah dicuci jantungnya mulai melakukan perjalanan. Pertama kali ke Baitul Maqdis. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mulailah beliau melakukan perjalanan. Nah saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya menaiki seekor hewan yang disebut sebagai burak. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan summa utitu bidabatin dunal baghal wa fawqal himar abyad. Kemudian didatangkan kepadaku ya seekor hewan tunggangan yang lebih kecil daripada baghal dan di atasnya keledai berwarna putih. Baghal itu adalah hewan hasil pernikahan antara kuda dan keledai. Jadi orang zaman dahulu mereka biasa mengawinkan kuda dan keledai. Jadi kuda dan keledai itu bisa kawin ya. Ya, tapi dia mandul ya. Jadi anak dari proses perkawinan kuda dan keledai, ini dia bisa bertahan hidup, survive, tapi nggak bisa melahirkan keturunan. Ya, jadi mandul dia. Nah, ini biasa dipakai oleh orang-orang Arab zaman dahulu, baghal. Nah, kendaraan burak ini berada di antara baghal dan keledai. Berarti kalau kita urut-urutkan, yang paling besar itu kuda, nomor satu, kemudian di bawahnya baghal, kemudian yang ketiga itu burak, kemudian yang terakhir itu adalah keledai. Kasihan keledai ini, paling kecil. Nah, dia berwarna putih. Dan yang perlu kita sampaikan ya, yang digambarkan oleh sebagian orang, saya dulu pernah waktu kecil berkunjung ke temannya bapak, ke rumah temannya bapak, di ruang tamunya ada gambar. Pernah nggak ibu-ibu lihat? Ya, hewan yang berwajah cantik, wajahnya perempuan, rambutnya panjang, kemudian ekornya seperti ekor burung merak. Kemudian apa ditulis di atasnya? Burak.
Ya, ini gambaran yang keliru. Nggak ada riwayat yang mengatakan buruk itu kepalanya perempuan cantik. Apalagi wajahnya seperti wanita Timur Tengah gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau dari apa yang saya teliti ya. Ibu-ibu bisa lihat nggak ya? Mudah-mudahan bisa lihat ya. Itu tuh diadopsi dari mitosnya orang-orang Hindu. Jadi Dewa Wisnu itu punya kendaraan. Sapi tapi ya, sapi yang kepalanya itu adalah wanita cantik. Nah, ini kemudian ketika mendengar mungkin ya, ketika Islam itu masuk ke daerah sana, ke daerah Pakistan dan India, maka terjadi akulturasi. Maka kemudian, Dewa Wisnu punya tunggangan, Nabi kita juga punya tunggangan. Coba lihat gambar yang kiri dan kanan, mirip kan? Ya, ekornya juga sama. Ekornya ekor burung merak. Jadi ini tidak ada riwayatnya, cuma diambil dari apa? Dari mitosnya orang-orang Hindu. Nah, itu makanya ketika Islam itu masuk ke satu tempat, pasti akan ada ada yang mencoba untuk mengaitkannya dengan budaya setempat. Jadi mohon diluruskan kalau ada yang mengatakan bahwa buruk itu ya kepalanya wanita cantik, dan ini juga celaan kepada Rasulullah. Kayak nabimu kayak seneng perempuan ayu, buruk wae cantik gitu ya. Padahal tidak ada dalam riwayat yang menyebutkan seperti itu. Cuma yang disebutkan dalam riwayat bahwa buruk ini ketika dia melangkah, ya begitu dia melangkah, satu langkahnya itu langsung memacu dia sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, berarti jauh sekali. Ketika dia satu langkahnya buruk itu sejauh mata memandang. Kata Nabi SAW, yada'u khatwatuhu ya inda aqsa tarfihi. Ya, dan ketika dia itu melangkah, kata Nabi SAW, maka langkahnya itu sepanjang mata memandang, langsung jauh. Nah, kemudian Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian beliau SAW, ini yang ketiga, beliau ditawari untuk minum. Ada 2 minuman yang ditawarkan oleh beliau. Bukan madu dan racun ya ibu-ibu ya, tapi apa? Susu dan khamar. Ya, kata beliau, fa'atani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Ketika itu Jibril membawa 2 bejana. Satu bejana berisi khamar, satu bejana berisi susu. Fakhtartul laban, maka aku memilih susu. Faqala Jibril asabtal fitrah. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Artinya sesuai orang itu selalu condong untuk memilih yang baik. Kalau dia memilih yang rusak, maka fitrahnya sudah rusak. Makanya kalau ada orang memilih pasangan hidup, kalau fitrahnya itu masih baik, dia pasti akan memilih pasangan yang soleh dan solehah. Tapi kalau dia memilih pasangan yang rusak, ya, pasangan yang track recordnya rusak, kemudian ahli maksiat, ini fitrahnya sudah rusak juga berarti. Ya, karena setiap kita itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah yang baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, setiap kita itu dilahirkan di atas fitrah, maka kemudian bapak dan ibunya lah yang telah menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Coba anak-anak itu ketika lahir, mereka itu ketika keluar kotoran dari tubuh mereka risih, nangis pasti. Cuma yang membuah fitrahnya siapa? Ibunya. Ibunya nggak mau setiap kali dia pipis ganti popok, akhirnya dikasih popok yang bisa kasih pampers. Akhirnya anaknya beradaptasi. Yang asalnya dia risih karena dia buang air, akhirnya dia beradaptasi. Gak apa-apa di belakangku, ya selama popoknya belum penuh, dia belum risih. Tapi asal muasalnya begitu keluar dia langsung nangis. Nah, itu fitrah. Yang mengubah siapa? Ibunya, dia yang malas-malas ini ya. Malas kalau ganti popok terus menerus ya. Akhirnya pakai pampers. Yang mengubah itu kita. Nah, hukum asalnya begitu. Orang itu ada kecondongan pada kebaikan. Nah, kemudian mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan mi'raj. Ini yang keempat ya. Beliau mulai naik ya ke atas langit dan bertemu dengan para nabi. Ya, kalau kita bacakan hadisnya panjang sekali ya. Beliau bertemu dengan paling tidak disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas itu ada 7 nabi yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, atau 8 ya, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, satu paket. Ketika bertemu dengan Yahya dan Isa itu satu paket. Kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, yang kata Rasulullah SAW bahwa beliau dianugerahi setengah ketampanan. Ya, ada beberapa tafsiran dari para ulama. Apa maksudnya Yusuf itu diberi setengah ketampanan? Jadi ketampanan itu 100%, 50%-nya dikasih ke Yusuf, 50%-nya dibagi-bagi. Saya nggak tahu dapat berapa ini ya. Itu berapa sebagian para ulama. Jadi Nabi Yusuf itu saking gantengnya, dia 50% dari ketampanan. Sisanya untuk suami-suami ibu di rumah itu ya, 50% dibagi-bagi semua itu ya. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Harun, Nabi Musa, dan terakhir bertemu dengan leluhur beliau, yaitu Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, setiap kali beliau alaihissalatu wassalam bertemu dengan para nabi, beliau menyambut, marhaban bibni saleh wan nabiyyi saleh. Selamat datang ya, wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh. Atau sebagiannya mengatakan marhaban bi akhi saleh wan nabiyyi saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Intinya mereka semua apa? Menyambut Nabi SAW dengan penuh kegembiraan. Nah, kemudian di ketika itu ya, yang kelima, beliau sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga dan neraka. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dan ketika itu beliau melihat ada sebuah telaga, ada sebuah sungai yang mengalir kepada sebuah telaga. Inilah yang disebutkan sebagai telaga Al-Kautsar. Nah, kalau kita ingin minum telaga Al-Kautsar itu, yang kata Nabi, kalau orang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan kehausan. Syaratnya jadilah pengikut Muhammad yang sejati, yang hakiki, dengan menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, serta tidak mengada-adakan perkara baru dalam ajaran yang beliau bawa. Itu syaratnya. Kita menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan tidak mengada-adakan perkara baru dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, beliau mengatakan, baina ana asirun fil jannah idh uridoli nahrun hafatah ya kibabul lu'lu. Ya, ketika aku diperlihatkan, aku berjalan di surga, aku diperlihatkan sebuah sungai yang di pinggir-pinggirnya itu terdapat tenda-tenda yang terbuat dari mutiara. Masya Allah. Qultu li malak, ya, kemudian aku bertanya kepada malaikat, ma hadza? Ini apa? Qala hadzal kautsar. Maka malaikat mengatakan, ini adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu secara bahasa artinya adalah kebaikan yang demikian melimpah ruah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kebaikan yang melimpah ruah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah surga. Di surga nanti Nabi akan diberikan sebuah telaga. Alladzi a'taqahullah. Ini adalah sungai atau telaga Al-Kautsar yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ya. Maka ini yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau juga diperlihatkan tentang neraka. Ya, orang-orang yang disiksa. Ya, disiksa di dalam api neraka. Siapa saja? Banyak sebenarnya ya yang beliau lihat ketika itu, ya. Beliau diantaranya melihat orang-orang yang disiksa dengan kuku-kuku dari tembaga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Nabi SAW mengatakan, lama urijabi marartu biqaumin lahum athharun min nuhas. Ketika aku dimi'rajkan, makanya peristiwa ini terjadi saat beliau udah mulai naik. Jadi keliru pendapat para ulama yang mengatakan, atau kurang tepat ya, pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwa beliau itu diperlihatkan surga dan neraka dalam perjalanan ke Baitul Maqdis. Tapi beliau melihat surga dan neraka itu ketika sudah mulai naik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan lama urijabi, ketika aku dimi'rajkan.
Yang Mi'raj itu apa? Yang naik ke atas langit atau yang ke Palestina? Yang naik ke atas langit. Nah, ketika aku dimirajkan, marartu biqaumin lau atharun min nuhas yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika itu aku melewati suatu kaum yang mereka itu memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mulai mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Siapakah mereka ini, ibu-ibu? Ada yang tahu? Wanita. Masya Allah, pengakuan yang tulus ya. Bukan, Bu, alhamdulillah, Bu. Bukan wanita ini, Bu, ya. Campur, Bu, laki-laki dan wanita. Siapa kira-kira? Mereka ini adalah orang-orang yang suka ghibah. Baik laki-laki maupun wanita. Kasihan wanita kok disalahin terus ya. Laki-laki maupun wanita. Maka Nabi SAW bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia dan menjatuhkan kehormatan-kehormatan mereka. Nauzubillah. Jadi ini adalah balasan bagi orang yang suka ghibah. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang ghibah itu orang yang memakan daging saudaranya. Dalam surat Al-Hujurat, Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah kalian mengibahi satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudara kalian dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Tentu kalian tidak menyukainya. Maka yang dimaksudkan dalam hadis tadi, memakan daging manusia artinya adalah melakukan ghibah. Apakah ghibah itu? Membicarakan aib atau kekurangan saudaranya. Ya. Jadi ini yang dilihat oleh Nabi SAW. Makanya hati-hati ibu-ibu ya. Ya, balasan terhadap orang yang melakukan ghibah itu tidak ringan. Ya, akan tumbuh kuku-kuku dari tembaga, kemudian dia mencakar wajah dan dadanya. Dan itu berlangsung. Nanti kan kalau siklusnya itu terus berlangsung sampai dia mendapatkan sampai dia sudah menebus kesalahannya. Jadi begitu nanti dicakar, mukanya robek, dadanya robek, nanti kemudian akan kembali sembuh. Lalu diulang lagi, dia cakar lagi dadanya, dia cakar lagi wajahnya, kemudian sembuh lagi, kemudian dia cakar lagi dada dan wajahnya, kemudian sembuh lagi, sampai kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dimasukkan ke dalam surga. Maka hati-hati dari ghibah. Lisan itu benar-benar harus dijaga. Nah, kemudian juga yang di antara yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau melihat sekelompok laki-laki. Nah, kalau ini laki-laki, Bu, ya. Jadi perempuan jangan merasa terus dipojokkan. Ada laki-laki yang dilihat oleh Nabi berada dalam api neraka. Beliau menyebutkan, "Ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tuqradu shifahum bimaqaridha ya minan nar." Aku melihat ketika itu laki-laki yang bibir-bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari api neraka. Ya. Fakultu man haula ya Jibril. Maka kemudian aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka ini? Faqala al-khutaba min ummatik. Wah, ini ngeri ini. Ya, kata Jibril kepada Nabi, mereka ini adalah para penceramah dari umatmu. Masya Allah, ngeri nih saya. Gak jadi dilanjutin lah ini. Kenapa mereka kok digunting? Ya, bibir-bibirnya digunting. Kenapa? Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Ya. Lalu Jibril mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, tapi mereka melupakan diri-diri kalian. Jadi penceramah itu resiko tinggi. Ya, jadi penceramah itu resiko tinggi. Kenapa? Kalau dia memerintahkan orang pada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan, maka dia terancam nanti di akhirat. Bibirnya akan digunting dengan gunting dari neraka. Wa yansawna anfusahum, mereka melupakan diri-diri kalian. Wa hum yatluna kitab, dan mereka membaca Al-Qur'an, tahu bahwa ini dilarang tapi mereka melanggar, tahu ini diperintahkan tapi mereka tidak melaksanakannya. Afala yaqilun,
Tidakkah mereka berpikir? Ini kenapa Allah mengatakan, ini kan petikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Afala yaqilun? Kenapa apakah mereka tidak berpikir? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang itu harusnya ketika dia tahu bahwa ini satu kebaikan, dia sudah tahu kebaikan. Bahkan kemudian dia sampaikan kepada orang lain, "Hei, ini kebaikan. Hei, ini kebaikan." Disampaikan kepada orang lain. Tapi kemudian dia sendiri tidak mengerjakan. Kemana akal dia? Harusnya kan kalau dia tahu itu kebaikan, dia menjadi orang yang paling bersemangat untuk melakukannya. Sebaliknya, dia tahu ini keburukan, bahkan dia sampaikan kepada orang-orang. Hei, gibah tuh nggak boleh loh, buruk. Ini akibatnya, nggak boleh. Tapi dia melakukannya, kan berarti dia nggak berakal. Sudah tahu ini buruk, kamu tahu ini buruk, pula kamu sudah sampaikan kepada orang, tapi kemudian kamu sendiri masih melakukannya, ya. Afala yaqilun? Apakah mereka tidak berpikir? Makanya gunakan pikiran kita, akal sehat kita. Kalau kita sudah tahu ini buruk, jangan dilakukan. Kalau kita tahu ini membawa kebaikan, maka bersemangatlah untuk mengerjakannya, ya. Nah, kemudian yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempatnya para malaikat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dikatakan oleh beliau, "Farufi ali al-Baitul Ma'mur, fasa'altu Jibril, faqala hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfi malakin, idza kharaju lam ya'udu ilaih." Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur, aku ditampakkan padaku Baitul Ma'mur. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, apa ini Baitul Ma'mur? Maka kata Jibril, ini adalah Baitul Ma'mur, di mana ya 70.000 malaikat pada setiap harinya sholat di dalamnya. Kemudian mereka keluar darinya, dan apabila mereka keluar, mereka tidak akan kembali. Jadi ini tempatnya para malaikat. Datang 70.000 malaikat ke sana, kemudian mereka keluar untuk menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ketika mereka keluar, mereka tidak akan kembali kepada Baitul Ma'mur. Kemudian yang ini yang penting, ya, beliau menerima perintah sholat, ya, beliau menerima perintah sholat. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, bahwa pertama kali perintah sholat itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 waktu dalam sehari semalam. Bukan 50 rakaat ya ibu-ibu ya. Tapi 50 waktu, berarti 50 salat. Ya. Coba bayangkan kita dalam satu hari punya 24 jam. 50 waktu dalam salat. Ya, baru bangun tidur Allahu Akbar, salat. Baru mau bikin sarapan buat bapak sama anak-anak, baru salat, ya. Baru mau mandi sholat, ya. Berat sekali. Maka kemudian, ya, singkat cerita, hadisnya cukup panjang, ya, Nabi SAW ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, ya, Nabi Musa itu punya pengalaman membimbing siapa? Membimbing Bani Israel. Maka beliau mengatakan, wahai Muhammad, umatmu nggak bakalan sanggup kalau 50 waktu dalam sehari semalam. Mintalah keringanan kepada Rabbmu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala, nguranginya itu 10, ya. Kemudian dikurangi 10 rakaat, jadi tinggal 40 waktu, bukan rakaat tapi waktu. Jadi 40 waktu. Kemudian kata Musa, umatmu nggak mampu, minta lagi Nabi SAW jadi 30. Kemudian minta lagi Nabi SAW jadi 20. Kemudian jadi 10 dan terakhir 5 waktu. Ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka kemudian Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Farji ila rabbik, kembalilah engkau kepada Rabbmu, fas'ulhu takfif, ya. Kemudian mintalah, ya, fas'alhu at-ta'fif, mintalah kemudian apa? Keringanan dari Rabbmu. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, lakinni ardha wa usallim, aku sudah ridho dengan 5 waktu tadi. Dengan 5 waktu tadi, berapa diskonnya? Udah berapa persen itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 50 kali menjadi 5 kali saja dalam sehari semalam. Diskonnya berapa itu berarti? 90%. Lebih, ya. Maka kemudian jadilah kita apa? Salat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi SAW kepada
umatnya. Ya, dan itu memang karakternya Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Bagaimana karakter beliau? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat di sisi beliau kesulitan yang kalian alami. Jadi Nabi itu nggak pengen bikin kita tuh berat, nggak pengen bikin kita tuh susah. Harisun alaikum, dan beliau sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat lembut dan penyayang, luar biasa. Makanya kita itu harusnya kalau ada orang yang merendahkan Nabi, marah kita ya. Kenapa? Nabi itu sayang kepada kita, melebihi kesayangnya bapak dan ibu kita. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh umatnya beliau coba untuk hilangkan. Nah, kita nih sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih pertemukan ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan juga di bulan Ramadan kita isi dengan banyak ibadah, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah. Nah, Nabi SAW dulu meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Jadi awalnya beliau sholat tarawih, lalu di belakang para sahabat ikut. Tapi kemudian beliau nggak mau lagi melakukan itu. Tahu nggak ibu-ibu alasannya apa? Agar sholat tarawih tidak diwajibkan. Kalau jadi kebiasaan, terus turun perintah Allah sholat tarawih itu wajib. Nah, mau sholat 5 waktu baik. Ya, banyak yang meninggalkan. Apalagi nanti diwajibkan sholat tarawih. Maka ini karakter yang menonjol dari Nabi SAW, bahwa beliau sangat sayang kepada umatnya. Nah, kemudian beliau SAW kembali ke bumi. Ya, yang ke-8 dan ke-9 beliau kembali ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian ke-8 ya beliau kembali ke Masjidil Aqsa, kemudian mengimami para nabi untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah. Karena di antara sekian banyak nabi dan rasul, beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin sholat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, falamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid ya al-Aqsa qama yusalli. Faltafata thumma iltafata fa idza nabiyyuna ajma'una yusalluna ma'ahu. Maka Nabi kembali ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau salat ya. Ketika beliau menoleh ternyata para nabi ya telah berbaris di belakang beliau. Salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah sholat, Nabi SAW kembali ke kota Makkah dengan menaiki burak. Selesailah perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, Nabi SAW mengkabarkan kepada orang-orang Quraisy tentang apa yang yang terjadi pada beliau tadi malam. Maka mulailah orang-orang mentertawakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam sebagian riwayat dikatakan ketika itu Abu Bakar belum tahu apa yang terjadi. Maka orang-orang mengejek Abu Bakar. Tahukah engkau apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh temanmu tadi malam? Dia mengaku bahwa dia melakukan perjalanan malam ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau dia mengkhabarkan yang lebih daripada itu, saya akan membenarkannya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Itulah asal muasal gelar As-Siddiq pada diri Abu Bakar. Karena beliau membenarkan kabar Isra wal Mi'raj yang ketika itu tidak masuk akal. Orang-orang Arab butuh waktu mungkin lebih dari 1 minggu, puluhan hari untuk melakukan perjalanan dari kota Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Beda loh ya, kalau dari Madinah ke Baitul Maqdis itu relatif lebih dekat. Kenapa? Karena Madinah letaknya di utara. Kalau ibu-ibu lihat peta Saudi Arabia, ya Madinah itu sudah di utara. Makkah itu ke arah Yaman di selatan. Jadi kalau ingin ke Baitul Maqdis butuh waktu yang lebih lama. Nah, ini ditempuh oleh Nabi SAW dalam waktu 1 malam. Ini tentu tidak bisa diterima oleh akalnya orang-orang Quraisy. Maka di sana perlu adanya keimanan. Dan Abu Bakar telah membuktikan hal tersebut. Beliau membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, sehingga beliau
digelari sebagai As-Siddiq. Baik. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. 55 menit. 5 menit lagi ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj, dan banyak sekali sebenarnya. Kalau saya ngumpulkan dari beberapa kitab fikih sirah itu saya dapat 20 poin. Tapi nggak usah 20 ya. Ada 20 poin pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan tanda kebesaran Allah dan juga tanda benarnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini kebesaran Allah. Allah bisa melakukan apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Yang pada saat itu tidak memungkinkan orang melakukan perjalanan selama 1 malam bisa bolak-balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dimungkinkan karena Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Kemudian faedah yang kedua, pelajaran yang kedua, tidak adanya informasi yang sahih tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan perayaan apapun. Nah, kita itu kalau memang disyariatkan untuk melakukan sesuatu pada hari tertentu, maka tanggalnya itu jelas. Contoh, puasa Asyura tanggal berapa? Puasa Asyura 10 Muharram ya. Jelas kalau memang kita diperintahkan untuk puasa 10 Muharram. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, mencari Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Jelas waktunya. Nah, ini nggak jelas waktunya kapan Isra dan Mi'raj. Maka ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukan perayaan apapun. Kemudian faedah selanjutnya, dalam kisah pencucian jantung Nabi SAW dengan air Zam-Zam, ini menunjukkan keutamaan air Zam-Zam. Ya, Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung dari niat orang yang meminumnya. Makanya ibu-ibu tuh baca doa ya, kalau dapat Zam-Zam, oleh-oleh umroh atau berangkat ke tanah suci, minum Zam-Zam itu jangan minum saja, tapi diiringi dengan doa. Allahumma, kalau yang diriwayatkan dari sebagian salaf, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, kemudian rizki yang luas dan obat dari segala penyakit. Maka dia akan dapatkan. Dulu ada ulama yang menuntut ilmu di Makkah, dia nggak punya uang, dia survive hanya dengan minum Zam-Zam. Ketika dia mendengar hadis tadi, Zam-Zam itu tergantung dengan niat orang yang meminumnya, maka dia berniat, ya Allah, kenyangkanlah aku dengan Zam-Zam. Akhirnya kenyang dia, nggak butuh makan. Ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, bahwa Islam adalah agama fitrah. Ketika Nabi SAW menolak minum khamar tapi memilih susu, ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang fitrah. Aturan-aturan Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Ketika Allah SWT melarang khamar, ya, aslinya fitrah manusia itu nggak suka khamar. Bagaimana dia bisa suka khamar? Baunya nggak enak, kemudian bikin akal hilang, ya, akibat buruknya luar biasa. Ketika dia kehilangan akalnya terjadi KDRT, ya, kemudian juga menghabiskan uang karena biasanya yang mengikuti khamar ini termasuk judi, perzinahan dan sebagainya. Maka fitrah manusia nggak suka khamar. Orang-orang yang suka khamar itu fitrahnya sudah rusak. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, ya, peristiwa Isra wal Mi'raj itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat, ya, karena ada sebagian orang mengatakan Allah tuh ada di mana-mana. Ngapain Nabi naik ke atas langit untuk menerima perintah sholat kalau Allah ada di mana-mana? Tapi Nabi untuk menerima perintah yang mulia ini naik ke atas langit. Memang ada perdebatan teologis tentang di mana Allah, ya. Tapi dalil Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas langit. Ya. Makanya kalau orang secara fitrahnya ketika dia berdoa, kemana dia memandang? Ke atas. Ya Allah. Ada nggak kalau Allah? Ya Allah, ya Allah, nggak ada. Tapi memandangnya ke
ke atas, nunjuk ke atas. Kemudian lisannya juga mengatakan ya, semoga yang di atas meridhoi ya amalan kita, menerima amalan kita. Ya. Kemudian hendaknya kita beriman dengan perkara-perkara yang gaib, ya, seperti adanya burak, ya. Ini kan satu hal yang di luar nalar kita. Ada hewan yang setiap kali dia melangkah langsung dia meluncur sepanjang mata memandang. Demikian juga adanya malaikat, adanya Baitul Ma'mur tadi, tempat berkumpulnya. Ini kan nggak bisa kita lihat, tapi kita dituntut untuk beriman. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, pelajaran yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung naik ke atas langit, tapi ke Masjidil Aqsa. Ini untuk menunjukkan keutamaan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bahkan sempat menjadi kiblat pertama kaum muslimin sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Ya, jadi kita itu menghadap Ka'bah, ibu-ibu perlu tahu ya. Kita itu menghadap Ka'bah sholatnya itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah loh. Jadi awalnya ketika berada di Mekah, sholat itu bukan menghadap ke Ka'bah. Padahal Ka'bah itu ada di kota Mekah, tapi ngadapnya ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi kemudian meminta kepada Allah untuk dipindahkan kiblatnya, maka pada tahun kedua Hijriyah kiblat itu mulai pindah, ya, dari Ka'bah menuju dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram, ya. Kemudian faedah selanjutnya bahwa pentingnya posisi Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Jadi masalah Palestina itu adalah masalah kaum muslimin. Kenapa? Di sana ada Baitul Maqdis yang sekarang berada di bawah kekuasaannya orang-orang Yahudi. Maka kaum muslimin itu harus berusaha untuk mengembalikan Baitul Maqdis itu ke bawah kaum muslimin. Terjadi banyak sekali peperangan. Kalau kita lihat mulai dari masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah berupaya bagaimana agar Baitul Maqdis itu berhasil ditaklukkan. Kemudian dalam perang salib berapa kali Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Para penguasa kaum muslimin berupaya untuk mengembalikannya ke tangan kaum muslimin. Makanya ada figur-figur seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang berupaya untuk menaklukkan Baitul. Kemudian yang ke-10 dan ke-11 pentingnya menjaga lisan dan menyesuaikan amalan dengan ucapan dari orang-orang yang disiksa. Ya, dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, disiksa ketika beliau berada di perjalanan itu, melihat ada yang disiksa dengan mencakar wajahnya, ada juga yang disiksa dengan dipotong bibirnya. Ini menunjukkan agar kita menjaga lisan dan menyesuaikan ucapan kita dengan amalan. Kemudian faedah selanjutnya, ya, bahwa sholat 5 waktu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Di mana apa-apa saja yang menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Pertama, itu Allah sampaikan langsung kepada Rasulullah, tidak melalui perantara. Tidak melalui perantara. Perintah untuk sholat itu langsung diterima. Diterimanya juga di atas langit, ya, pada malam yang mulia, dan kemudian diringankan agar bisa selalu dilakukan. Itu semua menunjukkan indikasi bahwa sholat itu bukan ibadah yang biasa, ya, bukan ibadah yang biasa. Sebagian orang meremehkan sholat, yang penting berbuat baik kepada sesama. Mas, kalau Anda berbuat baik kepada sesama tapi nggak sholat, percuma. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama, ya, langsung diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa adanya perantara. Dan peringanan Allah ketika memberikan keringanan dari 50 waktu menjadi 5 waktu, ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya agar sholat itu benar-benar bisa dilaksanakan. Jadi orang nggak punya alasan lagi, wah 50 waktu berat. Nggak ada, sudah diringankan menjadi 5 waktu. Dan kalau Anda pun nggak bisa melaksanakannya karena sakit, sebagian orang nggak sholat, kenapa? Oh, sakit berat, maka boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Kalau nggak mampu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini saja beberapa faedah yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kita terhadap Isra wal Mi'raj, yang mudah-mudahan bermanfaat. Khusus ya untuk Ibu Aini Sofia, usia beliau 63 tahun, sedang sakit tumor rekti suspek ganas. Kita doakan beliau agar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan. Insyaallah, ya, Allahumma shfiha la shifaa illa shifaa, shifaan la yughadiru saqama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.